Assalamualaikum wahai calon penghuni surga. Pada umumnya, orang akan merasa tidak nyaman ketika ada pelaku maksiat yang secara terang-terangan melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun besar. Mereka akan menjauh dari orang-orang yang seperti itu. Mereka bahkan tidak akan mau merawat jenazah orang itu ketika orang itu meninggal. Tetapi, ada orang yang banyak dibenci oleh masyarakat, namun justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan orang ini? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya orang yang mulia? Lalu siapakah yang akhirnya merawat jenazahnya? Simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang paling dermawan dan penyayang. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Pengampun, sehingga jika ada seorang hamba yang ikhlas bertaubat maka akan diampuni, bahkan aib hambanya pun akan ditutupi sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Hal ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ibnu Qudamah mengabadikan kisah ini dalam kitab Tawabiin. Pada saat itu terjadi kemarau panjang yang membawa kesulitan bagi umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mengumpulkan umatnya di lapangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkannya hujan. Ternyata di antara mereka ada satu orang yang tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa alaihi salam pun memerintahkannya untuk keluar. Setelah mendengar hal tersebut, pelakunya pun takut jika dia keluar. Semua orang akan tahu bahwa dialah penyebab tidak turunnya hujan. Maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Ia pun meminta agar tidak dipermalukan dan dicaci maki di depan banyak orang. Setelah itu maka turunlah hujan yang sangat deras, dan dengan begitu, maka tidak ada satupun orang yang keluar dari kumpulan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Karena doa orang tersebut terkabul, Nabi Musa alaihi salam yang penasaran dengan orang yang melakukan dosa tersebut kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahunya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, saat orang ini penuh dosa, aku tidak akan mengungkapkan identitasnya atau memberitahunya siapa dia. Sekarang, saat orang ini kembali kepadaku, apakah menurutmu aku akan memberitahukan kepadamu siapa dia? Dan kamu berpikir akan tahu apa dosanya? Tidak akan." Diriwayatkan pula dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib umatnya, kecuali umat itu sendiri yang mengungkapkannya kepada orang lain. Setiap umatku akan dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa, yaitu orang yang berbuat dosa di malam hari dan kemudian di pagi hari mengatakan bahwa dia melakukan dosa ini dan itu, padahal Allah menutupi dosanya. Di malam hari Allah menutupi aibnya, tetapi di pagi harinya, dia justru membuka aibnya yang sudah Allah tutupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa hambanya tidak hanya terjadi satu kali, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengampuni dan justru malah memuliakan hambanya yang penuh dengan dosa. Kemaksiatan yang kita lakukan akan membuat orang membenci kita. Bahkan parahnya lagi, mereka tidak akan mau merawat jasad kita ketika kita meninggal. Hal ini juga pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang pernah menolak untuk merawat jasad seorang pria, karena di lingkungan masyarakat, pria tersebut selalu dipandang hina sebab pria itu sering melakukan kemaksiatan, mulai dari dosa kecil sampai dosa yang besar. Karena itulah, saat pria tersebut meninggal, jasad pria itu pun diseret dan dibuang di tumpukan kotoran hewan. Karena kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Musa, di desa itu ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, sedangkan mayatnya dibuang pada tumpukan kotoran hewan, sebab tidak ada dari masyarakat desa itu yang mau memandikan, mengkafani dan menguburkannya. Padahal yang meninggal adalah salah satu kekasihku, maka datangilah mayat itu, mandikanlah, kafanilah, sholatkanlah dan kebumikanlah dia." Nabi Musa pun menuju tempat yang diperintahkan oleh Allah itu. Setelah sampainya, Nabi Musa pun bertanya kepada orang-orang tentang orang yang meninggal itu, dan mereka pun mengatakan bahwa jenazah tersebut selama hidupnya termasuk orang yang fasik. Setelah itu, Nabi Musa pun minta ditunjukkan di mana jenazah pria itu berada.
Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun melihat jenazah pria itu yang berada di tumpukan kotoran hewan. Kemudian Nabi Musa pun berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau menyuruhku untuk menyolati dan menguburkan jenazah pria ini, tetapi masyarakat sekitar memberikan kesaksian yang jelas bahwa jenazah ini adalah orang yang buruk. Hanya Engkaulah yang paling tahu. Apakah pria ini pantas dipuji atau dicela?" Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa apa yang dikatakan orang-orang kepada Nabi Musa alaihi salam memang benar. Pria itu adalah seorang pendosa yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Tetapi sebelum dia meninggal, pria itu membuat 3 pengakuan yang membuat Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengasihi kepada hambanya yang benar-benar tulus meminta ampun kepadanya, tanpa terkecuali seperti lelaki pendosa itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dari semua yang dapat memberikan rahmat. Nabi Musa pun penasaran dengan 3 hal yang diakui pria itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab. Pertama, sebelum laki-laki itu meninggal, dia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui seluruh kepribadianku, aku bersalah atas berbagai macam kemaksiatan, meskipun hatiku membenci kemaksiatan, aku melakukan maksiat karena nafsu yang membara. Aku tidak kuat untuk menahannya, maka aku terjerumus dalam kemaksiatan. Selain itu juga, teman-temanku dan lingkungan yang buruk, serta pengaruh godaan setan yang membuatku semakin terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Engkau sangat tahu tentang diriku apa yang aku keluhkan, maka ampunilah hambamu ini." Hal kedua yang dikatakan pria itu, ialah bahwa dia memang adalah seorang yang sering melakukan kemaksiatan. Dia adalah golongan orang-orang fasik, tetapi dia justru mengakui bahwa dia lebih senang ketika berteman dengan orang-orang yang solih. Dia sebenarnya lebih senang duduk bersama dengan orang-orang yang solih ketimbang hidup bersama dengan orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Dia menyukai orang-orang yang solih karena mereka tahu bagaimana caranya menjauhkan diri dari gemerlapnya kehidupan dunia. Dan hal ketiga yang diakui oleh ahli maksiat itu adalah, dia selalu ingin mendahulukan kepentingan orang-orang yang solih ketimbang para pendosa. Tak sampai di situ, sebelum pria itu meninggal dunia, pria itu telah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diriwayatkan oleh Wahb bin Munabbah, bahwa pria itu berkata, "Ya Allah, jikalau Engkau mengampuni pada dosa-dosaku, para nabi dan kekasih-Mu pasti akan bangga, mereka akan sangat gembira, sebab setan yang menjadi musuhnya dan musuh-Mu akan bersedih hati karena Engkau mengampuni padaku. Tetapi setan akan bergembira jika Engkau menyiksaku sebab semua perbuatan dosa yang aku kerjakan. Para setan dan bangsanya pasti akan bergembira ria, sedangkan para nabi dan kekasih-Mu akan menjadi sedih, padahal yang aku tahu, kebahagiaan nabimu dan kekasih-Mu lebih Engkau senangi daripada kebahagiaan para setan. Maka ampunilah dosaku, Engkau sangat tahu terhadap apa yang aku sampaikan, dengan itu maka berilah aku ampunan-Mu." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengampuni terhadap dosa-dosa yang dikerjakan pria itu, sebab itu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk mendatangi pria itu. Allah juga menyampaikan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mau menyolati dan menghadiri pemakaman pria yang sudah bertobat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunggu kepada hamba-hambanya yang datang untuk bertaubat atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Hal ini telah dituliskan dalam Al-Quran. "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Ialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Para ulama menilai bahwa ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang memberikan harapan dan ketenangan kepada manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa-dosa. Hanya Allah lah yang bisa memberikan pengampunan, selama hamba itu masih hidup maka pintu taubat akan selalu terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung, menerima tobat seseorang sebelum nyawanya sampai di tenggorokan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari kisah ini, bisa kita ambil hikmahnya,
bahwa orang yang dengan terang-terangan melakukan dosa di depan mata kita itu belum bisa kita pastikan akan masuk ke dalam neraka. Orang yang berdosa tidak selamanya hina. Karena jika Allah berkehendak bisa saja seorang pendosa hebat sebelum ajalnya menjemput, dia mau mengakui dan bertobat dengan tulus atas segala dosa-dosanya. Sebab sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun selama ajal belum menjemput. Kita tidak tahu percakapan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena itu kita sebagai orang yang beriman selalu diajarkan untuk berhusnudzon billah atau berprasangka baik terhadap Allah atas semua yang terjadi, agar kita bisa mengambil hikmah yang tersirat dalam setiap kejadian. Jika ada kata-kata atau penulisan pada video ini yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kami bisa terus semangat untuk memberikan kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.